Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga sudah sepatutnya kita untuk mensyukuri segala pemberian, segala limpahan karunia serta kenikmatan yang kita dapatkan, yaitu dengan cara berusaha untuk memanfaatkan seluruh apa yang didapatkan daripada kenikmatan atau karunia untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita coba lanjutkan pembahasan terkait syarah daripada matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman yang di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah, ya, yaitu pendahuluan setelah penyusun daripada kitab Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, ya, memperkenalkan diri, setelah sebelumnya memperkenalkan diri, ya, beliau adalah salah seorang atau orang yang mengharapkan rahmat dari Allah, Zat yang Maha Pengampun. Kemudian beliau memperkenalkan memperkenalkan namanya Sulaiman, ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Yang beliau senantiasa meminta rahmat dari Allah Zat yang Maha Pengampun, yang namanya adalah Sulaiman al-Jamzuri, ya. Baik. Kemudian beliau memulai, ya, kalimat sebelum kepada inti daripada poin yang ingin disampaikan juga dengan mengucap hamdalah, ya, atau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Rasul Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya. Juga salawat tersebut dihaturkan kepada keluarga beliau alaihi salatu wassalam dan juga kepada siapapun yang mengikuti kebaikan, ya, mengikuti ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Atau bisa juga makna daripada waman tala ini adalah orang yang membaca, ya, si pembaca daripada apa yang beliau susun dalam matan Tuhfatul Atfal ini. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala, ya. Beliau mengucap hamdalah, ya, mengawali muqaddimah atau mengawali
sebelum kepada inti pembahasan dengan hamdalah, mengucap syukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, juga kepada siapapun yang berusaha untuk melakukan kebaikan ya, atau mengikuti ajaran Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam, ataupun orang yang membaca matan ini ya, wa man tala, membaca matan ini, membaca apa yang beliau susun ya. Dan ini memang merupakan di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya, ketika memulai khutbahnya, ketika ingin menyampaikan sesuatu, beliau senantiasa ya mengucap hamdalah atau syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bait berikutnya adalah pembahasan masih dalam muqaddimah ya, masih dalam bab muqaddimahnya. Beliau menyatakan wa ba'du hadzan nadhmu lil muridi ya, wa ba'du hadzan nadhmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi ya. Wa ba'du, dan beri selanjutnya ya. Dan selanjutnya nazam atau bait syair ini saya persembahkan untuk siapa saja yang menginginkan pada pembahasan nun sukun dan tanwin sampai pembahasan mad ya, bacaan panjang. Wa ba'du ya, wa ba'du ini disebut dengan faslul khitab ya, disebut dengan faslul khitab atau kalimat penyambung ya, atau kata penyambung ya. Kalimat penyambung dari satu pembahasan kepada pembahasan yang lainnya, dari satu kalimat kepada kalimat yang lainnya yang menjadi beda pembahasan ya, atau beda susunan kalimatnya, disebut dengan faslul khitab ya. Nah, beliau mengatakan wa ba'du hadzan nadhmu lil muridi, katanya nazam ini, bait-bait syair ini, lil muridi, bagi siapa saja yang menginginkan, fin nuni wat tanwini wal mududi, bagi siapa saja yang menginginkan, maksudnya bagi siapa saja yang ingin tahu ya tentang pembahasan nun, tanwin dan mad ya. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, ringkasnya begitu. Jadi hadzan nazmu ya, kata beliau, bait-bait syair ini, nazam ini, kumpulan bait-bait syair ini, kumpulan kalimat yang beliau susun ini, lil muridi, diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang nun, tanwin dan mad ya. Nah, namun ternyata perlu juga kemudian kita coba rincikan ya. Makna kata kita bahas di kitabnya, makna kata yang ada beberapa kata yang sekiranya butuh penjelasan. Wa ba'du di sini dikatakan maknanya adalah dan selanjutnya. Ya, ini sering kita dengar mungkin ya di di khutbah ataupun di muqaddimah asatidzah ya, guru-guru para masyayikh. Wa ba'd, kalau enggak amma ba'd ya, atau thumma amma ba'd ya. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh para narasumber atau para penceramah ya. Yaitu maksudnya adalah dan selanjutnya ya, setelah beliau menyampaikan beberapa ayat dari khutbah ya, ayat-ayat khutbah biasanya wa ba'd atau amma ba'd atau thumma amma ba'd ya, yang biasanya kemudian setelahnya adalah poin yang berbeda dengan kalimat sebelumnya yang disampaikan ya. Nah, itu di antara fungsi daripada tadi faslul khitab tadi ya, yaitu kalimat yang menyambungkan antara, atau sebuah kalimat atau kata ya, sebuah kalimat atau kata yang menyambungkan antara ya tema sebelumnya dengan apa yang akan disampaikan setelahnya. Ya, dikatakan di sini wa ba'du artinya dan selanjutnya. Ya, kata ini disebut dengan faslul khitab ya.
yaitu kata yang biasa digunakan untuk memisahkan antara kalimat yang telah diucapkan dengan kalimat yang akan datang berikutnya. Ya, seperti yang tadi kita jelaskan. Ya, di antaranya wa ba'du atau amma ba'du, ya. Nah, ini sering kita dengar, atau thumma amma ba'du, ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi maknanya adalah hanya sebagai fasl. Ya, fasl al-khitab. Fasl al-khitab itu tadi apa? Kalimat penyambung, ya. Kalimat penyambung antara apa yang sudah disampaikan dengan apa yang akan disampaikan. Nah, kemudian kata an-nazam, ya. Nazam maksudnya adalah bermakna al-jam'u, ya. Al-jam'u artinya kumpulan, susunan, ya, atau kumpulan. Maksudnya adalah kumpulan kata yang tersusun rapi dalam bentuk bait syair. Ya. Jadi nazam ini, ya, dikatakan kumpulan, maknanya kumpulan, ya, sesuatu yang disusun, ya. Lebih spesifik, yaitu susunan tersebut yang bersifat nazam, ya. Bentuknya nazam, ya. Sifat kalimatnya atau bentuk kalimat yang disebutkan adalah nazam atau bait syair, ya, bait syair. Nah, jadi kumpulan tersebut kalau disebut dengan nazam itu bukan hanya sekedar kata-kata saja, bukan hanya sekedar kumpulan kata yang tidak jelas, berantakan ataupun semacamnya, atau mungkin kata yang tersusun rapi tapi bentuknya bukan bait syair, maka tidak disebut dengan nazam, ya. Nah, kalau nazam itu khusus, ya, maknanya khusus sebetulnya. Kumpulan yang dimaksud adalah kumpulan kalimat, ya, kumpulan kalimat yang kemudian disusun dengan rapi, bentuknya syair, ya. Ada sajaknya, ada hal-hal yang diperhatikan di dalamnya, ya, dan seterusnya. Baik. Lawan katanya, lawannya adalah an-nathru, ya. An-nathru. Nah, kalau bentuknya bukan bait syair, ya, maka disebut dengan an-nathru. Ya, an-nathr, ya, yaitu uraian yang bukan berbentuk syair, ya. Nah, beliau sengaja memilih nazam, ya, beliau sengaja memilih nazam agar lebih mudah dihafal, ya. Seperti misalnya kalau nathr itu diantara contohnya mungkin matan-matan yang misalnya kalau antum tahu matan Ajurumiyah, ya. Matan Ajurumiyah, ya, di situ al-kalamu huwa lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathan ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu, dan seterusnya. Nah, itu bentuknya an-nathru. Ya, jadi tidak tersusun seperti nazam atau tidak tersusun seperti syair, ya. Nah, matan Ajurumiyah atau matan-matan yang lainnya, meskipun sebagian matan juga ya, sebagian matan juga bentuknya syair, banyak, ya, banyak maksudnya banyak matan yang bentuknya syair, maka disebut dengan nazam, ya. Kalau susunannya bentuk susunannya adalah syair, maka disebut dengan nazam. Adapun selain daripada syair, masuknya mungkin dikategorikan sebagai an-nathru. Baik, beliau sengaja memilih nazam agar lebih mudah untuk dihafal, ya. Beliau sengaja memilih susunan, bentuk susunannya dengan susunan nazam, dengan susunan syair, ya, agar supaya kemudian mudah untuk dihafal, ya, mudah untuk dihafal. Ya, bisa kita lihat sebetulnya, dan kalau yang sering menghafal matan sebetulnya bisa merasakan sendiri, ya. Jauh lebih mudah menghafalkan matan-matan yang ada, ya, matan-matan yang bentuknya nazam, ya, daripada matan-matan yang tidak berbentuk nazam atau tidak berbentuk syair, ya. Apalagi misalnya kalau ada rekaman yang diberi nada, ya, diberi nada dalam membaca matannya tersebut, ya, itu lebih mudah karena ada tadi, ya, diantaranya sajaknya, ya, di akhir sebuah kata sama dengan di akhir sebuah kalimat sama dengan kalimat berikutnya, seperti misalnya di sini, ya, wa hadzan nazmu lil muridi, ya, diakhiri dengan dal kasrah fin nuni wat tanwini wal mududi, ya. Nah,
ini lebih mudah untuk dihafal ya. Jadi rangkaian-rangkaiannya itu betul-betul disusun rapi dengan bentuk syair ya, sehingga mudah untuk dihafal. Dan inilah memang yang menjadi tujuan beliau ya, sang penyusun Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau menyusun dengan bentuk syair agar supaya mudah untuk dihafalkan kemudian. Nah, lil muridi ya. Kata lil muridi ya, maksudnya adalah diperuntukkan. Di situ ada li ya. Li al muridi ya. Li ini maksudnya adalah kepemilikan, yang menunjukkan kata yang menunjukkan kepemilikan ya, memiliki sesuatu bagi ya, bagi siapa yang menginginkan, bagi yang menginginkan. Nah, di sini disebutkan sebagaimana dalam bahasa Indonesia kata murid ya. Murid dalam bahasa Indonesia itu siswa ya. Nah, murid ya, sudah jadi bahkan bahasa Indonesia murid teh ya. Nah, sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kata murid itu ditujukan untuk orang yang menuntut ilmu ya. Harapannya agar seorang penuntut ilmu memiliki rasa ingin tahu ya. Ada keinginan, apa yang diinginkan? Ya ingin tahu ilmunya, penasaran, ingin tahu, ingin bisa ya, ingin memiliki kemampuan ya menguasai ilmu yang dipelajari. Tapi tentu saja lil murid yang dimaksud dalam bait ini adalah bagi yang menginginkan pengetahuan tentang ilmu tajwid ya. Lil muridi diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin mengetahui kaidah-kaidah ilmu tajwid. Secara khusus ya, kaidah ilmu tajwid yang disebutkan di dalam matan Tuhfatul Atfal di sini, karena memang tidak menyeluruh ya. Di dalam matan ini tidak secara menyeluruh disebutkan kaidah tajwid umumnya ya. Tapi hanya beberapa saja ya. Hukum-hukum tajwid tidak seluruhnya disampaikan atau disebutkan di dalam matan ini ya. Tapi lebih terbatas ya. Terbatas hanya beberapa poin saja disebutkan di sini, finnuni wat tanwini wal mududi ya. Yang disampaikan kurang lebih ya, yang disampaikan di dalam bait syair matan Tuhfatul Atfal di sini hanya terbatas bab nun, kemudian bab tanwin, dan juga bab mad ya. Apa yang dimaksud dengan mudud ya? Mudud ini adalah bentuk jamak daripada al-mad ya. Al-mad yang berarti panjang atau memanjangkan bacaan ya. Secara bahasa kata ini bermakna az-ziyadah, tambahan ya, artinya tambahan suara ya, suara yang dipanjangkan. Nah, kalau kita lihat ya, kita mungkin baca terlebih dahulu apa yang disebutkan dalam kitab. Penjelasannya adalah setelah mengucapkan hamdalah dan salawat, maka pada bait ketiga ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala menyelipkan kata wa ba'du ya. Seperti tadi yang disampaikan, artinya atau makna daripada wa ba'du ini dan selanjutnya dan berikutnya ya, atau semacamnya. Kata ini dinamakan dengan faslul khitab ya, pemisah pembicaraan ya. Pemisah pembicaraan antara yang sudah disampaikan dengan apa yang akan disampaikan ya. Yang biasanya digunakan untuk memisahkan antara muqaddimah, pendahuluan, dengan inti pembahasan. Nah, ini seperti apa yang tadi kita jelaskan ya. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa nazam atau bait syair ini ya, beliau persembahkan untuk para penuntut ilmu yang ingin mempelajari ilmu tajwid ya, khususnya pada pembahasan nun sukun, tanwin sampai pembahasan mad ya. Meskipun nazam ini berisi pembahasan yang lainnya. Nah, ternyata ya disebutkan tadi lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Di sini pembahasan yang disebutkan hanya 3 ya. Yaitu nun, bab nun, kemudian nuni wat tanwin, kemudian mad ya. Tapi ternyata tidak terbatas hanya 3 poin itu saja yang disebutkan atau yang diuraikan di dalam matan ini ya. Nah, di sini disebutkan meskipun nazam ini berisi pembahasan yang lainnya, ternyata ada pembahasan lainnya selain 3 poin yang disampaikan. Yaitu seperti hukum nun dan mim bertasydid. Ada juga pembahasannya di sini. Ya.
hukum mim sukun juga ada pembahasannya di sini. Hukum lam ta'rif ya, alif lam ya, alif lam ta'rif ya, juga lam fi'il ya, lam fi'il juga disebut di sini atau diuraikan di sini. Kemudian juga hukum idgham mithlain ya, ada hukum idgham mithlain, ada hukum idgham mutaqaribain, ada juga yang mutajanisain ya. Nah, di sini juga dibahas di dalam matan ini. Namun untuk ternyata meringkas ya. Untuk meringkas ya, meringkas kata beliau sengaja hanya menyebutkan hukum nun sukun dan tanwin serta hukum mad ya. Nah, maksudnya mad maksudnya adalah nazam ini diawali dengan pembahasan hukum nun sukun dan tanwin serta diakhiri dengan pembahasan mad. Jadi 3 poin yang disampaikan ya untuk meringkas ya. Dikatakan fin nuni wat tanwini wal mududi ya. Pembahasan yang dibahas di matan ini adalah pembahasan tentang nun, tanwin sampai pembahasan mad ya. Nah, bukan berarti terbatas 3 poin saja yang dibahas, akan tetapi untuk meringkas ya, karena di dalamnya ada bab lam ta'rif, ada mim dan nun bertasydid, ada bab mim sukun ya, bab idgham dan seterusnya ya, idgham mithlain mutaqariban dan mutajanisain ya. Nah, untuk meringkas itu maka beliau menyampaikan langsung saja dan berikutnya wa ba'du hadzal nazmu ya, bait-bait syair ini lil muridi diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang hukum-hukum tajwid seputar nun sukun ya, atau bab nun ya, kemudian bab tanwin sampai pembahasan mad ya. Nah, sampai pembahasan mad ya. Nah, dikatakan seperti itu untuk meringkas ya. Kalau disebutkan satu persatu ya mungkin terlalu lama atau terlalu banyak ya. Ya untuk meringkas saja ya. Tapi bukan berarti hanya terbatas 3 pembahasan yang disebutkan di dalam matan ini. Baik, itu saja mungkin ya penjelasan tentang bait ketiga ya dalam matan Tuhfatul Atfal ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Wa ba'dun hadha an-nazmu lil muridi fi an-nuni wat tanwini wal mududi ya. Dan selanjutnya nazam ini diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin mengetahui kaidah tajwid seputar hukum nun ya, kemudian tanwin sampai dengan pembahasan tentang mad ya, karena memang yang jadi pembahasan terakhir dalam matan ini adalah hukum mad ya. Sekali lagi bukan hanya terbatas 3 poin yang disebutkan, tapi juga di samping itu ada pembahasan kaidah-kaidah yang lainnya. Disebutkan hanya 3 saja ya untuk meringkas saja. Demikian materi yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Baik, syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi di sesi pertama ini. Demikian ikhwatal Islam azanullahu iyyakum, sesi pertama dari Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan kitab Syarah Tuhfatul Atfal. Kami informasikan kembali selepas sesi tilawah nanti kami mengundang antum untuk berpartisipasi. Silakan dapat menghubungi 022 86862637. Dan bagi antum para peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan silakan dapat antum kirimkan melalui pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita terlebih dahulu simak jeda berikut ini. Sedekah di rumah, kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari di rumah atau tempat usaha Anda dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis kencelengnya. Insya Allah, kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang 64, Bandung. Setiap 3 bulan, insya Allah kenceleng siap dijemput. Dengan kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah, bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor handphone 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, a'azanallahu wa iyyakum, masih di program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran bersama kita pemateri Al-Ustadz Haidar Askarul Qahar LC Hafizahullah Ta'ala. Kami informasikan kembali selepas sesi tilawah nanti kami mengundang antum untuk ikut berpartisipasi. Silakan dapat menghubungi line interaktif di 0228686267 dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita persilahkan kembali kepada Al-Ustadz. Nah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan pembahasan tilawah yang kita di pertemuan lalu sudah membahas atau sudah sampai di surat Al-Muddathir ayat ke-31. Ya. Kita coba lanjutkan untuk ayat berikutnya. Seperti biasa, silahkan disimak terlebih dahulu, kemudian diikuti sebisa mungkin. Ya, diikuti sebisa mungkin. Baru kemudian kita coba buka setoran ya bagi siapa saja yang ingin menyetorkan bacaannya ke kita di sini. Nah, silakan disimak terlebih dahulu ya. Biasanya ada poin-poin yang kita peringatkan ya, yang menjadi acuan ya bagi para pembaca ya sebelum kemudian disetorkan ke kita di sini. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla wal qamar. Coba diperhatikan di huruf ra ya, ini kita sudah bahas ya. Kondisi huruf ra-nya yang tebal ditebalkan, yang tipis ditipiskan ya. Ini betul-betul kita harapkan bisa benar-benar diperhatikan ya, ketebalan huruf ra itu seperti apa ya, atau dalam kondisi tipis itu seperti apa ya. Kebetulan di sini agak banyak ya huruf ra, di akhir ayatnya agak banyak ya, kita harap betul-betul bisa diperhatikan. Nah, kalla wal qamar wal-laili idh adbar was-subhi idza asfar. Nah, coba diperhatikan was-subhi ya. Wa, huruf wa berharakat fathah ya, berharakat fathah. Silahkan disempurnakan harakat fathahnya dengan membuka mulutnya atau membuka kedua bibirnya. Wa. Jangan dibiarkan di depan ya, bibirnya jangan dibiarkan di depan karena ini di antara titik yang cukup rawan ya, cukup rawan untuk tidak menyempurnakan harakat fathah ya. Mengingat huruf setelah waw adalah huruf yang tebal. Ya, sebagian orang cenderung untuk memonyongkan kedua bibir ketika mengucapkan huruf yang tebal ya. Baik. Jadi cara membacanya wa ya. Buka terlebih dahulu mulutnya atau bibirnya. Wa jangan was-subhi ya, wassu ya. Nah, tidak, tapi was-subhi ya. Nah, jadi silakan sempurnakan terlebih dahulu harakat fathahnya. Nah, ketika huruf shad ya mangga silakan untuk memonyongkan kembali ya. Bukan karena ketebalannya ya. Bukan karena ketebalannya tapi karena dhammahnya ya. Was-subhi ya. Karena dhammahnya, bukan karena ketebalan huruf shadnya. Nah, was-subhi idza asfar. Nah, di sini juga kita ingatkan untuk huruf sin ya, huruf sin jangan sampai asfar ya. Jangan sampai seperti huruf shad ya, ditebalkan. Ya, sin yang ditebalkan jadilah huruf shad sebetulnya ya. Nah, maka silahkan betul-betul dijaga ketipisannya ya.
asfar, asfar, ya nah. Was-subhi idza asfar. Innaha la ihdal kubar. Ya, silakan dijaga gunnah pada nun yang bertasydidnya. Innaha, innaha. Nah, kemudian di sini ada ha yang besar, ada juga ha yang tipis ya, atau ha yang kecil ya, afwan. Diperhatikan, silakan dibedakan pengucapan antara kedua huruf tersebut. Innaha la ihdal kubar. Nadhiran lil bashar. Baik. Sekali lagi diperhatikan sempurnaan harakat fathah ya. Jangan terpengaruh dengan huruf yang ditebalkan ya, setelahnya ataupun sebelumnya ya. Jangan sampai nadhiran lil bashar, bashar, sho ya. Ini kadang juga terjadi ya. Silahkan disempurnakan harakat fathahnya ya. Jangan sampai terpengaruh dengan huruf yang tebal. Nadhiran lil bashar. Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Perhatikan minkum ayya ya, gunnahnya ada di huruf ada di idgham bi gunnah pada huruf ya, nun sukun yang dipertemukan dengan huruf ya, bukan minkum ay ya, tidak ya. Jadi ikhfa pada liman sya-nya. Kemudian minkumnya ya digunnahkan dengan kadar gunnah yang dipanjangkan. Adapun kumnya dia bentuknya adalah izhar ya, mim sukunnya izhar. Kum ay yataqaddam ya, seperti itu. Silakan diperhatikan. Nah, sekali lagi. Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Perhatikan pengucapan huruf nafsun ya, atau kata nafsun ya, nafsun. Silahkan selesaikan terlebih dahulu huruf fa-nya ya. Sebagian orang terlalu terburu-buru sampai fa-nya tidak keluar ya, nafsu, nafsu ya. Nah, silahkan selesaikan huruf fa-nya ya. Hamsnya diperhatikan ketika huruf fa yang diucapkan dengan bertanda sukun ya. Kullu nafsin bi, nafsin bi, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Illa ashabal yamin. Illa ashab, ashab. Ya, di sini juga sama. Kita ingatkan jangan sampai os ya. Illa os, os. Hamzahnya tidak sempurna fathahnya. Ya, sempurnakan lagi-lagi harakat fathahnya. Illa ashabal yamin. Fi jannatin yatasaalun.
عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض pakai ضد ya وكنا نخوض مع الخائضين مع الخائض perhatikan huruf ضدnya وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. طيب dijelaskan huruf qafnya. Hatta atana al-yaqin. Nah, demikian ya bacaan daripada potongan surat Al-Muddathir. Kita coba sekali lagi ya. Silakan dimaksimalkan untuk pemantapannya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla wal qamar والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين
وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Baik, demikian kurang lebih tilawah dari potongan surat Al-Muddathir. Berikutnya kita coba bagi siapa yang ingin menyetorkan bacaannya, kami persilahkan. Nah, baik, ikhwatal Islam, azanullah iyyakum, kita masuk sesi interaktif. Silahkan kami informasikan kembali bagi antum yang ingin ikut membaca surah Al-Muddathir ini dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Dan untuk peserta Zoom silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah baik, untuk yang pertama kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom terlebih dahulu, silahkan. Ada Abdul Hadi Muslim, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla wal qamar wal laili idh adbar was subhi idza asfar. Afwan, pakai sin ya. Asfar, asfar. Was subhi idza asfar. Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar. Coba ditebalkan afwan ra-nya. Nadhiran lil bashar, bashar. Nadhiran lil bashar. Liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Ya, Masya Allah, sudah cukup baik. Barakallah. Nah, syukron jazakallahu khairan kepada akhi Abdul Hadi Muslim. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan bagi antum yang ingin ikut berpartisipasi membaca surah Al-Muddathir dapat menghubungi line interaktif di 02286862637 dan untuk peserta Zoom silakan
untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Nah, kami berikan kesempatan untuk penelpon yang masuk, silakan. Dengan siapa di mana? Ahmad di Bandung. Nah, ahlan wa sahlan, akhi Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla wal qamar wal laili id adbar was subhi idza asfar. Coba diperhatikan sinnya Ahmad. Asfar, asfar. Was subhi idza asfar. Ya. Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Ya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik Ahmad. Barakallah. Fika barakallah, jazakallahu khairan wa barakallahu fik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada akhi Ahmad di Bandung yang sudah ikut bergabung. Nah, silakan kami berikan kesempatan kembali bagi antum yang ingin ikut menyetorkan bacaannya di surah Al-Muddathir ini dapat menghubungi line interaktif di 0228686267. Dan untuk peserta Zoom, silakan untuk mengaktifkan terlebih dahulu fitur raise hand-nya. Nah, kami berikan kesempatan berikutnya untuk peserta Zoom kembali. Silakan ada Pak Jajat. Nah, Sujat Mika. Nah, ahlan wa sahlan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla wal qamar wal-laili idh adbar was-subhi idza asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar. Afwan, diulangi. Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun
'anil mujrimin. Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum? Ma salakakum fi saqar. Ya, mimnya afwan jangan dipantulkan pada dat ya. Salakakum fi. Yes. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Nah, ya Masya Allah. Sudah cukup baik pada dat. Barakallah. Nah, syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Pak Dadat yang sudah ikut berpartisipasi. Sebelum kita tutup perjumpaan kita di pagi hari ini, kami persilakan terlebih dahulu kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Nah. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, itu saja mungkin ya tadi yang kita sampaikan. Mudah-mudahan poin yang disampaikan betul-betul bisa difahami ya. Namun lagi-lagi tidak bosan-bosannya kita untuk terus mengingatkan ya, khususnya juga kepada diri saya secara pribadi untuk betul-betul memperbanyak tilawah. Mau tidak mau ya, ketika targetnya memang ingin memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik, mau tidak mau harus banyak tilawah ya. Suatu kemustahilan orang yang betul-betul ingin memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik, namun tilawahnya jarang. Ini mustahil ya, bisa dikatakan mustahil untuk mendapatkan kualitas bacaan yang baik jika memang dari segi tilawahnya kurang, tidak banyak, tidak berusaha memperbanyak tilawahnya. Ya. Jadi orang ahli itu biasanya berasal dari orang yang terbiasa melakukan sesuatu. Ya. Tidak terkecuali dengan tilawatul Quran. Jika ingin menjadi ahli tilawah, ya ahli dalam tilawah, maka silahkan memperbanyak tilawah. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.